Baik, selamat sore teman-teman. Kita bertemu lagi di dalam konsep SIPOC. Kali ini kita membahas mengenai kompetensi baru yang harus dimiliki oleh seorang leader menurut Dr. Edward Deming. Jadi kali ini kita bicara mengenai kompetensi yang kedua, yaitu kemampuan untuk mengerti, kemampuan untuk bekerja dengan variabilitas, dengan berbagai variasi, tidak selalu tetap, kadang begini, kadang begitu, hari ini begitu, besok begini, pagi begini, siang begini, malam begini. Jadi itulah variasi. Satu orang hasilnya begini, orang lain hasilnya begini. Mesinnya walaupun otomatis kadang-kadang kok bisa di sini terus, kadang-kadang di luar. Itulah variasi, dan di dalam dunia ini memang selalu dipenuhi oleh variasi. Ya, tidak ada yang sama. Jadi kalau orang Jepang bilang kalau data itu sama persis, ya malah diragukan kok sama persis gitu ya. Jadi data adalah bervariasi, data adalah berpencar. Ya, nanti kita akan bicara seperti itu. Jadi mungkin nanti kita juga akan bicara hal-hal yang seperti ini. Ya, ada ini adalah kesana adalah untuk kepresisian, kesini adalah untuk semakin tinggi kepresisian, semakin tinggi akurasi. Dan kita akan bicara seperti itu. Kita juga akan bicara data seperti ini. Ya, ini adalah control chart. Jadi ini adalah hasil ukur yang terjadi dan ditabulasikan, diplottingkan di sini, sehingga kita akan tahu hari pertama begini, hari kedua begini, hari ketiga begini. Jadi bervariasi. Jadi setiap hari ada yang sama, hari yang lain ada yang begini, 3 kali itu ada yang begini, ada begini. Inilah variasi. Dan nanti kita juga akan ngomong mengenai stable atau tidak. Kalau di sini sudah ada upper limit atau lower limit, apalagi sudah ada lagi kalau sudah punya spesifikasi limit. Jadi misalnya pekerjaannya harus pas sekian, itu sudah ada spesifikasi, karena kalau nggak segini nggak masuk, itu spesifikasi. Tapi kalau kontrol secara kalkulasi statistik, nanti ada upper control limit, lower control limit gitu nanti ya. Jadi kita akan bicara kira-kira mengenai seperti ini. Udah mulai menarik ya, agak ke teknik, tapi tetap masih di dalam konsep manajemen, yaitu kemampuan seorang leader untuk bekerja dengan variabilitas, memahami variabilitas sehingga bisa memimpin, memplanning, mengambil keputusan, memanajemenin variabilitas. Tidak semata-mata langsung menyalahkan orang, karena dia pasti akan menyadari bahwa ini sumbernya apa, akan diteliti. Begitu. Mari kita teruskan. Jadi di dalam dunia ini, di dalam kehidupan sehari-hari dimanapun itu, dunia ini adalah mengenai variasi, tidak bisa disangkal gitu. Semua bervariasi, tidak ada yang sama, selalu berubah. Itu adalah dunia ini. Dan dari variasi-variasi tadi, begitu dilihat, dianalisa, ya, itu ada variasi yang masih di dalam rentang kemampuan atau di dalam kontrol kita, yaitu kita namakan di dalam common cause. Jadi perbedaan tadi masih di dalam kontrol kita, jadi juga masih di dalam common cause, masih belum berbahaya. Apakah sistemku berbahaya atau enggak? Masih tidak berbahaya, tapi terkontrol oleh kita, terlihat oleh kita. Kemudian ada lagi yang special cause, jadi ada hal tertentu yang berlaku sehingga itu di luar kendali kita, sehingga itu di luar dari kontrol kita. Jadi nanti makanya ada upper control limit sama lower control limit, adalah itu batas di mana itu bisa di state terkontrol atau tidak oleh kita, begitu ya. Berikutnya adalah orang-orang atau people itu percaya bahwa itu kadang-kadang mengunderestimatekan variasi gitu. Sesuatu yang sebenarnya masih di dalam kontrol kita, tapi malah terlalu lebay, dibesar-besarkan, ini di luar kontrol ini. Itu sesuatu yang harusnya menjadi kontrol kita, karena terjadi sesuatu yang sangat berbahaya untuk kedepannya, malah diabaikan. Itu nanti kembali lagi, nanti itu sesuatu lah, biarin aja nanti balik lagi gitu ya. Kalau kembali, kalau tidak ya. Jadi kadang-kadang kadang-kadang begini yang terjadi. Jadi ada yang di luar kontrol, malah kita sepelekan, nanti itu kembali yang di dalam kontrol malah
dibesar-besarkan sehingga pekerjaan jadi nggak efisien. Bukan 20-80 kemarin ya, bekerja secara konseptual mengerjakan cuma 20% dari berbagai jenis pekerjaan, tetapi kita bisa mengcover 80% pekerjaan. Teori Pareto itu juga ya, 80-20 atau manajemen ya. Jadi kadang-kadang dengan anggapan-anggapan ini, kalau kita tidak bisa bekerja dengan kontrol, atau katakanlah dalam hal ini nanti akan bicara kontrol di proses kontrol ya, atau kita petakan di dalam kontrol chart begitu ya, sehingga kita akan tahu kapan ini di luar, kapan ini di dalam, sehingga kita mengambil keputusannya pun dengan tepat. Jangan sampai yang tidak apa-apa malah dilebay-lebaykan, tapi yang ya sudah berbahaya malah digampang-gampangkan. Jadi itu nanti pencapaian strateginya jadi malah kebalik-balik, energinya terbuang gitu ya. Jadi jangan sampai kita energi terbuang karena sesuatu yang nggak perlu malah kita penting-pentingkan, sesuatu yang penting malah kita abaikan begitu. Dan Mr. Deming, Tuan Edward Deming ini mempercayai bahwa kadang-kadang itu yang jadi menjadi jebakan buat kita. Jadi untuk mencegah kita terjebak dalam jebakan ini, jebakan jet Batman kata-kata teman-teman di lapangan, itu kita ya harus mengerti, membaca variasi ini di dalam sensibel atau di dalam sensor kita. Sensor itu kan mata itu untuk melihat, itu sensor. Kuping untuk mendengar itu sensor. Kemudian hidung untuk mencium itu sensor. Tangan untuk meraba itu sensor. Ya, jadi sensor-sensor itulah, indera-indera itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu kita bisa gunakan. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak mempunyai metode atau cara untuk gampang dibaca oleh sensor kita, yaitu mata, tangan, penciuman dan sebagainya, kita kadang-kadang jadi salah falasi berpikir gitu, falasi reasoning, salah berreason, salah mengambil pemahaman, salah menalar gitu ya. Jadi itu yang ada. Jadi di situ di dalam control chart itu kan akan gampang terlihat ini reasonable atau tidak, ini masuk akal atau tidak, ini ada sesuatu yang terjadi, sehingga kita manajer, kita pimpinan tahu dari chart tadi, kita bisa baca situasi lapangan kita. At least misalnya kemarin terjadi, kita baru lihat chartnya hari ini, kemarin ada apa gitu ya. Atau jangan makan real time gitu. Misalnya chart itu terbaca real time, misalnya bisa dipantau oleh, misalnya bagian A dipantau oleh manajer A gitu dan sebagainya, sehingga manajer A langsung tahu ada sesuatu nih, langsung misalnya ada sesuatu nih di stop atau apa. Tapi kalau nggak tahu, lah syukur-syukur kemampuan menyetop dan melangsungkan sebuah proses itu juga dikapabilitasi oleh karyawan. Sehingga kalau yang pinter itu manajernya saja, ya buat apa? Kalau karyawannya nggak pinter, ya percuma. Manajer juga mungkin kadang meeting, kadang kemana, kadang lagi rapat di puncak, kadang lagi dipanggil oleh bupati kemana, karyawannya nggak tahu, ya berbahaya. Sedangkan produk ini dibuat detik demi detik, terus akan mengalir jadi. Kalau sampai karyawannya tidak bisa mengetahui ini, ya berbahaya. Pagi-pagi ditinggal oleh manajernya, jam 3 baru pulang, ternyata dari jam 9 sampai jam 10, jam 3 itu semuanya error semua. Baru, kok error semua ini? Karyawannya nggak tahu, kan sayang sekali. Itu yang akan dicegah. Ya, jadi kadang-kadang yang desain sini menyalahkan, kemudian bisa juga, ini suhunya yang lingkungan luarnya begini ya. Karena kalau tahu begitu, karena di luar panas sekali sehingga akan mempengaruhi hasil yang harus tercapai, kedinginan di dalam ruangan bekerja harus sekian, harus 25 derajat misalnya, ya kita ambil suatu action. Apa itu actionnya? Kenapa ini? Dan kita harus action ya. Itulah gunanya kontrol. Kembali teori 20-80 ya. Jadi tugas seorang manajer atau leader ya. Ya manajer memang sekali-sekali ke lapangan ya. Yes, that's it gitu. Memang harus begitu juga. Tapi kalau kemudian dia di lapangan terus dan nggak tahu bahkan di lapangan yang terjadi apa, ya so what begitu. Jadi pada saat jadi seorang pimpinan ya memang harus ahli ya. Tidak harus teknik ya, tapi bisa menangkap ada hal yang nggak beres, itu bisa menangkap. Itulah fungsinya. Ini dibantu oleh control chart. Itulah bekerja di dalam kemampuan memahami variabilitas dan bisa bekerja dengan variabilitas untuk memplanning, untuk memproblem solving. Itulah fungsi kompetensi leader yang kedua menurut Mr. Deming ini. Ya. Baik,
kita masuk ke agak lebih teknik nih, tapi menyenangkan. Ini mungkin mulai menyenangkan, mudah-mudahan menyenangkan karena udah ada gambar, udah ada angka-angka, tadinya belum ada ya. Oke, kita masuk ke hal-hal yang menyenangkan. Coba kita lihat ya. Misalnya ada data seperti ini, misalnya contohlah ini di sebuah proyek penggalian pipa PDAM misalnya, bahwa dipersyaratkan oleh Departemen PU saat dia melintasi di jalan raya misalnya, PU minta kedalamannya harus 150 cm gitu. Ya kalau PU bilang minimal gitu kan, tapi ini kita akan bicara statistik dulu ya. Nanti masalah minimal itu sudah ngomong lower specific control limit atau upper specification limit ya. Itu nanti lain. Tapi ini kita ngomong statistik dulu ya. Misalnya ada data begini. Mau teman-teman mau menyimpulkan apa ini? Mau menanggapinya seperti apa ini? Oh, ini hebat. Oh, ini waduh, ya kan? Nah, tadi loh, lebih atau enggak tadi gitu. Waduh, ini kok anu ya gitu. Tapi based on data dianalisis lah dengan baik lah. Sehingga kita mempersuasif orang lain tuh dengan data yang benar gitu ya. Sehingga orang lain juga menjadi lebih paham karena kita bisa mengeksplain. Bukankah tugasnya teori adalah mengeksplain suatu fenomena supaya penjelasan dari fenomena itu bisa dimengerti orang lain yang bahkan belum tahu. Itulah tugasnya teori, dan itulah bagaimana tridharma perguruan satu dharma itu berapa ya, lupa saya, ada berapa dharma perguruan tinggi ya. Salah satu fungsi seorang S1 setelah terjun di lapangan ya dia harus bisa menjelaskan kepada publik yang tidak tahu, bahkan untuk menjadi tahu gitu. Jangan malah publik yang nggak tahu diberitahu supaya salah kaprah sehingga dia terretorika, sehingga dia tergir di suatu pendapat tertentu yang itu salah, yaitu berdosa besar kita sebagai seorang ilmuwan begitu ya. Lain dengan tujuan politik apa saya nggak tahu, tapi konsep kita ngomong ilmuwan ya jangan sampai kita menjelaskannya dengan salah malah dianut orang, ya berbahaya. Saya ini pun juga monggo nanti kalau ada hal yang kurang tepat bisa di feedback ke saya di dalam catatan di bawah supaya saya bisa perbaiki, karena kalau aku nggak ngajar begini saya nggak punya feedback dari teman-teman yang lain gitu kan, apalagi ini di publik ya. Data begini gimana, misalnya ini adalah hari pertama, saya ambil 5 sampel, 1, 2, 3 sampai 5, tak ambil data pertama, hari pertama, tak ukur kedalamannya, kedua, ketiga, terus sampai hari ke-10, ke-11, 12, misalnya anggaplah 1 bulan ada 20 hari, sehingga saya punya data 1 bulan gitu ya. Ya memang kalau di konsep ini, konsep yang statistikal ini, kayaknya aku baca ya, itu minimal ada 20 data, ada 20 grup data beginilah. Satu grupnya ada 5 gini ya, ada X1 sampai X5 gitu ya. Misalnya satu hari diambil 5, syukur satu hari bisa diambil 20 ya monggo gitu lah, bagus sekali gitu. Jadi biar lebih cepat. Jadi kita baca seperti ini. Tapi terus kemudian apa kesimpulan kita? Ya kita belum tahu toh. Tunggu berikutnya. Ya pelan-pelan ya.